tanya problem koperasi itu apa? Saya cuma satu Mbak, bikin bioskop untuk kecil. Bioskop untuk apa? Kalau kayak rutinan langsung. Tapi Mbak Margara malah menawarkan untuk bahwa syuting ini dulu, so kalau itu tak sah, betul, ini nggak apa-apa. Ini dari Pavi. Tapi mana? Iya. Mbak Margara sama Mas Jarod. Oke, mungkin ini kan karena waktunya terbatas, aku lempar satu pertanyaan dan mungkin yang diharapkan teman-teman di Jawa Timur untuk film di Jawa Timur seperti apa, dan mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Satria dan Mas Novin selaku yang membantu dinas Mas Novin juga punya peran. Mas Novin ini perannya kan kalau aku lihatnya di akademis. Kita juga harus tahu dulu bagaimana teman-teman dari sisi akademik melihat entah itu ekosistem atau melihat perkembangan film itu seperti apa. Sebelum ke teman-teman ya, maksudnya ini yang pandangan kalau aku Gelora praktisi, Mas Taufik juga praktisi, tapi urgensinya adalah kalau ini jembatan untuk dari si akademik juga ada. Oke, terima kasih. Oke, itu menarik nih tadi. Jadi pas yang dihadirkan. Jadi kalau biasanya ngomongin ekosistem kreatif kan ada beberapa stakeholder ya, akademisi ya, dan industri ya, pemerintah gitu ya. Jadi gini, kalau di saya itu ada beberapa PR. Yang pertama, saya ini bukan menciptakan ya, didik anak-anak yang kadang-kadang kan belum paham dunia film, meracuni mereka dulu gitu. Sampai mereka ini teracuni gitu. Nah, PR terbesarnya adalah kau mau masuk di industri atau berfilm sebagai bagian dari keyakinanmu gitu ya. Itu hari ini itu pun juga sulit ya, karena mereka yang generasi Z terakhir ini mereka nggak punya cita-cita terhadap hidupnya. Contoh misalnya ya, di kafe itu ya, sing ada film lagi rapat ngomong storyboard, ngomong production book, sing ada TikTok syuting. Kan dulu ya, di sini. Mereka itu ada film akhirnya lihat, oh aku nang TikTok aja itu real gitu. Duitnya real. Ada film kan karya. Sedangkan seni film itu menurut aku seni yang paling mahal di antara dunia seni yang lain. Karena menggabungkan berbagai macam unsur api, angin, air, dan udara itu. Akhirnya menghasilkan satu orang mulai dari bikin cerita, riset, kemudian nyari tim produksi, nyewa kamera, dan sebagainya. Rumit betul itu Ustaz. Tapi betul ya mungkin tokan mau ya konten kreator, tapi selesai. Nah, artinya bahwa hari ini kita dihadapkan itu dan nilai tawar yang ditawarkan oleh dunia sosial media ya sangat lebih menggiurkan gitu secara nominal ya. Bahkan malah aku hari ini simpelnya ngomongin industri lokal yang paling berhasil ya konco-konco di daerah kayak sejenis Poko Channel, Oppo Sukeni Entertainment, itu film. Kalau di sini kopi paku gitu. Di sini itu real dan penontonnya sekali tayang kayak Sukeni Entertainment saya lihat satu kali live gitu ya, yang nonton ratusan ribu live ya live-nya, belum lagi rata-rata dalam satu minggu mereka sudah mendapatkan average itu di atas 500.000 penonton. Ngomongin distribusi, ngomongin produksi dan distribusi channel. Hanya ini bagian bagi kita orang film kan nengekan level atau festival internasional dan itu kan paling rilis dan semakin kesini mereka yang bergerak dengan metode yang seperti ini artinya ya juga berhasil dengan caranya mereka sendiri. Artinya menurut saya siapapun itu menurut saya respon terhadap adaptasi teknologi, adaptasi budaya dan sebagainya. Karena dulu zaman saya sama Mas Abi itu ada istilah ini, ada komunitas yang sangat anti dengan industri gitu ya, dan anti dengan pemerintah loh, industri dan pemerintah yang ngomongin anti kemapanan tapi butuh duit. Ya, itu ketika ada konco nih, ada komunitas menuju di Jakarta industri, itu bahasanya ini lebih, terus mengacurkan diri. Bahasanya itu mengacurkan diri, itu jualan gitu ya, kayak pelacur ya. Iya padahal itu betul itu, budaya ekonomi di Jakarta nggak butuh kos, di Jakarta nggak butuh boleh makan juga. Tapi ketika masuk dari daerah itu melakukan industri yang berat sinetron gitu ya, itu tambah pak gitu ya istilahnya malah
aib gitu kan, tidak mencerdaskan anak bangsa, enggak ada urusan dari itu. Nggak, artinya gini loh, kita ngomongin film, saya betul tadi Mas Abi bilang, Mas Bola bilang ada ranah yang berbeda. Kalau kita ngomongin film sebagai bagian dari karya, bagi saya istilahnya ada aktual sendiri ya. Itu hal yang berbeda dengan film sebagai industri atau film yang benar-benar memang di awal di setting yang receh, yang channel distribusinya beda. Nah, itu hal yang harus kita luruskan dulu. Kayak hari ini ya, saya ada ngajar mata kuliah production TV, produksi TV. Dia ini mata kuliah itu. Kata aku ini mahasiswa di sini dan 30-40-an. Siapa yang rencana kalian setelah lulus ini mau kerja di TV? Pak, kita nonton TV aja enggak? Itu pantek ya. Nonton TV aja enggak? Nah, nonton TV kok bal-balan, Pak? Paling pantek. Ada yang rencana mau kerja di TV ya? Enggak, Pak. Nah, kenapa? Gajinya dikit. Ya rasional sih. Karena industri TV hari ini TV masih diklaim kan. Nah, itu pantek yang menurut aku juga harus kita amati bahwa hari ini generasi yang sekarang itu adalah generasi yang mungkin memilih sekolah film itu ya karena dari matematikanya itu. Iya kan? Tapi film, nonton film bagian dari ibadah. Gak undur caci, undur saja. Tapi nonton film itu ibadah gitu. Kan kalau ditanya orang tua nonton film terus kamu ini meneliti unsur peristiwa film dan sebagainya. Enak gitu ya. Nggak, tapi memang itu konteks. Hanya persoalan saya terbesar sebagai dosen yang ngajar di kampus adalah persoalan itu tadi. Attitude kerja itu luar biasa, kedisiplinan kerja luar biasa. Itu yang kami hari ini, kalau masalah skill insya Allah bisa, editing bisa, apapun bisa. Attitude kerja sama menjadi sumber daya manusia yang berintegritas, jujur, ya. Kayak kemarin Mas Arya, saya ingat orang Australia itu kan trust isunya besar terhadap orang Indonesia. Maksudnya trust isu itu mungkin percaya orang Indonesia karena mereka kebiasaan level keberadabannya lebih tinggi dari kita. Kalau sama orang itu jatuhnya positif dulu dibanding negatif dulu. Syuting kalau Indonesia, ketemu party gitu tadi. Party salah sih mas. Ya, ketemu Australia, ketemu party, ngajak syuting bareng. Yang dihapusi kalau party. Dulu itu cuma syutingnya enggak. Ketika ada bakso lewat, jalur semua tuh mendekat bakso mana bakso sih. Ini oposisi syuting Indonesia bagi orang Australia yang sudah sangat profesional, tidak masuk. Artinya itu kan persoalan integritas. Hal seperti ini mungkin kalau kita nyambung dengan Mas Abi ketika kita punya unit tertentu untuk melayani mereka, aspek profesionalitas integritas itu menjadi salah satu isu yang hari ini yang menurut aku kampus-kampus termasuk setelah keluar dari kampus itu harus kita jaga. Nah, itu yang menurut aku jadi PR terbesar saya pribadi dalam bentuk RRN itu ya, yang hari ini kuliah itu ya bagian dari karena anaknya orang kaya punya uang gitu dan diajak bercita-cita itu sulit gitu. Ya, karena bapak ibu itu juga akeh. Nah itu dan menjadi filmmaker itu bukan pilihan mungkin hari ini bagi mereka bukan pilihan yang ideal, tapi menjadi YouTuber itu jadi pilihan yang paling real bagi mereka. Nah kurang lebih itu ya kalau dari perspektif saya dan dari sedikit untuk dari dinas. Saya pribadi jujur ya, saya dulu sempat mengalami fase-fase begini kan, sing anti pemerintah, pemerintah ini pokoknya itulah gitu. Jujur, tapi sepanjang jalan saya berpikir bahwa sampai kapan hubungan antara komunitas, hubungan antara teman-teman film dengan pemerintah ini terus gap, ya pasti terjadi tidak percaya. Makanya sebisa mungkin apapun di dalam pemerintah punya niat baik, ya kita bantu. Syukur-syukur jangan sampai pemerintah sendirian dan teman-teman ini malah di luar mengolok-olok dalam tanda kutip. Jadi kalau ada yang salah, wajar kita bukan berkomunitas dengan dia. Dan berproses iya, dan ini bagian dari tanggung jawab kita bangsa. Yang yuk kita gandeng bareng-bareng niat baik ini ke dalam satu program yang bisa kita akselerasi bersama. Kita siap, terima kasih Mas Yaya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan. Silakan.
perkenalkan, nama saya Hamzah dari sini saja. Langsung saja ya, istilahnya ini menarik bahwasanya kita antara apa ya? Istilahnya tuh kita membutuhkan yang namanya tuh kolaborasi antara sesama. Dan jujur saya sendiri di sini bukan film ya, cuma menikmati film dan kebetulan latar belakang saya seorang penulis. Nah ini yang kadang yang ingin saya tanyakan ya, saya sering sekali teman-teman yang selama menulis itu ada yang kepingin belajar untuk membuat apa namanya skrip film, tapi di sisi lain mereka belajar untuk skrip film itu kadang kok cek larang dalam artian itu beneran. Untuk ini ada teman saya namanya Inka, dia tuh sampai hasilnya itu 500.000 sampai 1 juta hanya untuk les nulis skrip film, dan itu pun kadang ya istilahnya gambling, terima apa enggak itu yang ingin saya tanyakan, apakah istilahnya itu ada semacam ya apakah ada semacam istilahnya itu mungkin kita bisa saling kolaborasi, mungkin berbagi ilmu dalam artian orang penulis biasanya menarasikan dengan narasi ya, tapi mungkin ketika diubah dialih wahana kan menjadi film, pasti ada beberapa yang berbeda. Itu mungkin istilahnya mungkin ada semacam apa ya, kita bisa bertukar apa ya namanya, tahu kan maksudnya? Itu sih yang pertama. Yang kedua istilahnya mungkin untuk film di lokalan itu mungkin gini, istilahnya tuh kita butuh yang namanya tuh kolaborasi saat ini, dan betul sekali dari Pak Novel Novin, murid saya sendiri aja kadang jangankan untuk ini ya bercita-cita, bermimpi saja nggak berani, mimpi tok loh nggak berani. Jadi kadang waduh berat ngajar nulis nggak iso, aneh-aneh, bahkan untuk berimajinasi ibaratnya lamun aja, bengong aja, gak berani. Mendingan ya bener skrip TikTok, Reels, wis itu aja. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ini bisa saya jawab karena ini dari Sidoarjo. Kami selaku dari daerah kota mungkin karena kalau tahun ini kan kita kemarin ngobrol tentang industri. Nah mungkin untuk tahun depan atau kita bikin workshop terkait penulisan, kita akan menjadi fasilitator. Kita nanti mungkin kita dari wilayah lokal ataupun dari distributor juga membuat workshop penulisan skenario. Ini itu. Matur suwun sangat. Ada satu yang ingin diharapkan teman-teman Jawa Timur. Gimana sih? Oke. Ini sebenarnya penting banget karena skenario ini penting banget di film. Pokoknya writing skenario awal film yang lain. Nah, terkait workshop, bahwa setuju ya, bahwa workshop film, karena kemarin saya bawa diskusi ada workshop film. Mungkin bisa berkhusus ya, jadi skenario sendiri skenario baru, karena workshop film itu kadang dari kuliahnya kira-kira semester berapa dari satu waktu kan masa ayah kain loh. Workshop film lagi loh kan? Sakti ya, iya, harus ada prosesnya, prosesnya. Dan ini diskusi yang baik dengan ahli waris dari FOM atau apa? Skenario ini cukup, karena emang skenario ini kan realisasinya atau outputnya kan visual. Iya. Dan visual ini clear, karena emang skenario itu kalau kita baca skenario ini sudah clear, visualnya sudah gambar dari semua divisi atau semua kru, dari artistik, dari semua sudah tergambar di skenario. Nah, sebagai contoh kayak misalnya danau itu sangat indah. Nah, di film itu kata indah ini bingung nih bagi kru. Makanya harus digambarkan mungkin danau itu warnanya airnya kebiruan. Akhirnya artistik intinya danau ini sama hijau tak pengen biru. Nah, jadi visualisasi. Nah, karena diskusi kali ini pertanyaannya, karena emang ini banyak problem di sini. Banyak bahasa yang mengalami begitu. Bahasa skenario yang akhirnya improvisasi di produksi.
Nah, makanya saya fokus sama di Pondok saya sama Mas fokus untuk baca skenario itu 6 bulan. Sinematografi di mana memang skenario itu cukup krusial sekali. Dan harus memang benar-benar ketika kita baca skenario, semua siapapun yang membaca skenario itu sudah cukup fix bahwa visualnya nanti akan seperti ini. Dan sudah terbaca karena dari kalau start mereka ada ukuran zoomnya sudah terbaca di skenario sebelum shortlistnya kalau skenario. Karena memang ya proses skenario itu intinya fix, jadi nggak ada apa ya kata-kata yang namanya istilahnya itu jadi nggak ada seperti itu. Indah itu sudah tertuliskan di situ. Dari danau itu warna biru, ada 2 angsa. Jadi piye caranya 2 angsa kuno. Nah, ya angsanya menari-nari. Piye caranya angsanya menari-nari. Nah, seperti itu dan jadi visualnya nanti sudah terbaca. Makanya apa ya? Aku yang karena di skenario itu bahwa ya itu film skenario sudah jadi betul, tapi dalam bentuk tertulis. Beda kalau kita baca novel, imajinasinya setiap orang kan berbeda. Tapi kalau skenario, ketika orang baca 100 orang baca skenario satu, imajinasinya cuma satu. sama. Seharusnya seperti itu. Kalau nah, maka ini makanya perlu box apa sih, Mas? Orang Mas Satria ini. Soalnya di Sidoarjo banyak Mas penulis, tapi di situ Iya, bahkan ini Mas. Sebenarnya film itu membutuhkan teman-teman yang ahli penulis. Bahkan dari teman-teman yang kalau misalnya dia suka psikologi, orang itu untuk gambarin karakterisasi, makanya kemarin apa banyak juga adalah penulis butuh konsultan. Kali kalau komedi kan konsultan komedi. Nah, teman-teman sekarang komedi itu pintar banget bikin skenario. Kenapa kok kayak apa sih? Benedict Tajaku, terus Ernest Prakasa, terus sekarang Aco, dia menulis itu cukup fix. Karena memang secara komedi itu rajin menulis. Nah, saya malah belajar dari mereka. Karena memang saya nggak hobi menulis. Saya hobinya ngetik. Mari sampai penulis Mas ya. Iya. Sumpah. ini belakang saya juga penulis juga. Ya, karena memang apa ya? Butuh banget orang menulis. Ini juga menulis juga. Dan penulis skenario jadi cukup sedikit Mas ya. Jadi cukup sedikit banget. Ya gaji gede lah. Kalau mau gini, kebanyakan film itu yang box office itu pasti alih wahana dari novel. Nah, Betul. gitu. Cuman memang tadi tidak banyak aktivitas teman-teman yang bisa kolaborasi. Tapi kayak kemarin nih, saya bikin MTR film di Malang. Ketika di acara ketemu dengan teman-teman sastra, sama ceritanya pasti. Aku punya banyak cerita loh, tapi gimana ya caranya ngalih wahana gitu. Ya kalian harus bikin kegiatan kan gitu. Nah kemarin tuh aku sempat bikin di luar MTN, aku juga bikin short course bareng Nicholas Saputra, bareng Robert Roni, dan kebetulan rezekinya Jawa Timur tuh Kecap berangkat. Dan di situ itu memang spesifik alih wahana novel menjadi naskah film. Sehingga sebenarnya kalau daripada nunggu tahun depan, mungkin layar lokal atau SES atau ASFIS itu bisa bikin sesi diskusi bareng atau gimana, yang penting ketemu dulu aja sehingga transfer knowledge-nya itu terjadi gitu kan. Sebenarnya kita bicara soal skenario, kita bicara struktur kayak gitu ya, tinggal bagaimana teman-teman secara aktif yang pasti kalau kita ngomong tadi Rehal bahas soal program di festival itu PR-nya Rehal banyak banget kan gitu, tapi mengisi kekosongan itu layar lokal juga bisa jadi ruang, tidak hanya ketika festival itu terselenggara gitu kan. Sehingga teman-teman sastra tinggal gimana teman-teman kontak Rehal atau teman-teman layar lokal yang lain di luar agenda festival gitu. Kayaknya tahun kemarin Mas juga datang ya? Iya kan? Iya. Dan sebenarnya narasinya tetap yang kita bahas sama, bagaimana teman-teman sastra bisa nimbrung ke teman-teman film secara mungkin membawa atau menawarkan cerita novelnya atau apa untuk dialihwahanakan gitu. Tapi menurut saya untuk detik ini stop bicara itu, tapi kita beraksi buat ya udah kontak aja Rehal paling gampang. Mas aku yang ketemu Kecap bicaranya gitu. Itu kuncinya gitu. Oke. Gitu sih dari saya. Jadi bikin workshop film ya muncul lah workshop skenario atau budaya kan itu. Saya sering juga disuruh ke workshop film. Bikin film itu nggak film mas, yang apa? Sebenarnya apa?
mereka aja belum tahu cara bikin lagu Ya. kan sebagai film sebenarnya film 3 hari lagi. Nah ini langsung aja konkret ya. Saya tanggal 22 Desember ini ada workshop memang khusus Ariwana dan novel skenario di rumah budaya Ratna di Malang. Malang. Nanti follow aja rumah budaya Ratna, nanti ada postingan. Itu workshopnya memang kita 360 derajat jadi mestinya mereka dari profesi apapun gak harus mobil. ya Karena sejujurnya nggak ada cerita dari orang film gitu ya. Bahkan yang itu di dokter, yang itu di arsitektur, siapapun kita pengen beberapa proyek yang sekarang sedang akan dikerjakan adalah buku-bukunya Mbak Ratna yang novel-novelnya yang itu kita coba untuk alih bahankan ke skenario. Jadi Tanggal 22 itu Senin ya Mas ya? ya gratis, yang gue gorengan apa-apa lah. Kira-kira anak Transjatim lewat nggak di sana? Transjatim lewat ada nggak di sana? Batu. Monggo nanti bisa ikut ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini karena ternyata ada keterbatasan waktu dan karena setelah ini masih ada program lainnya, kita bisa nanti lanjut di luar forum, kita ngobrol lebih banyak lagi. Untuk penutup, silakan untuk dari Mas Adrian. Siap. Terima kasih masukan-masukan dari teman-teman semua, baik dari peserta maupun dari pembicara. Jadi nanti disampaikan. Kalau buat ini udah punah, ya berdiri buat ini udah punah. Saya masuk di dinas itu 2019 dia udah punah. Terus kemudian untuk workshop memang 3 hari yang dilaksanakan itu sebelumnya sudah kita kurangi dulu. Yang ikut itu memang anak-anak yang lebih sudah paham film. Jadi pada waktu penerapan kalau dia bikin karya itu sudah sedikitnya, jadi tidak mundur. Ini berbeda kasusnya ketika kita bikin workshop ekraf, yakni di Kria. Jadi kita juga ada selain film itu ada Kria, baik itu dari seni merajut, kemudian batik ikobrik, kemudian ada membuat karya toys atau mainan itu nol, mulai dari nol. Bahkan mereka belum paham itu apa merajut, kita ada workshopnya seperti itu. Karena memang berbeda hanya ketika workshop itu diterapkan di film ya. Karena yang kita masukkan di dalam workshop itu memang dia sudah memiliki bekal untuk bisa berkarya. Terus kemudian di Mbak Amel tadi mengenai perizinan, silakan nanti kalau memang mau bikin karya film lagi, ketika ada kesulitan perizinan, terutama di kawasan Jawa Timur, insya Allah dari distributor itu kita kondisikan. Kecuali beberapa tempat-tempat yang memang itu memiliki apa ya, istilahnya menjadi kewenangan pusat. Seperti halnya daerah-daerah percanggihan, candi-candi yang ada di Jawa Timur itu di bawah koordinator Kementerian Kebudayaan. Itu biasanya kita harus melalui menteri izinnya. Selebihnya seperti Taman Nasional, kemudian terus di Perhutani, kemudian di wilayah kabupaten kota, selama itu masih di kewenangan Jawa Timur, insya Allah kita bisa bantu. Terus kemudian untuk yang festival untuk film panjang, ini mungkin juga nyambung dengan kolaborasi teman-teman layar lokal ataupun dari yang lain. Mungkin untuk di kompilasi 2026, PIS-nya juga bukan saya saat ya. Jadi nanti teman-teman layar lokal bisa merapatkan barisan untuk melanjutkan program-program yang akan dibuat oleh teman-teman layar lokal. Harapan kami sih layar lokal fit kompilasi. Karena kemarin pada waktu sambutannya Pak Wagub menyampaikan bahwa kalau di Jogja itu ada JAB, kalau di Jawa Timur kita fokusnya di awal. Kalaupun itu bisa kita rintis ya, saya tidak tahu apakah itu ekosistemnya sudah ada atau belum. Tapi kalau penyewaan alat dan sebagainya yang kecil-kecil itu kayaknya di Jawa Timur sudah ada. Harapannya dari lingkup Sidoarjo ini bisa kita up
bisa kita eskalasi di cakupan se-Jawa Timur dengan konsep kegiatan yang hampir sama dengan layar lokal dengan jadwal yang layar random yang dibuat oleh teman-teman Yogyakarta, meskipun itu baru kita di sana. Karena apa? Karena masukan Mas Bayu kemarin untuk kompilasi ini kalau bisa sih gak hanya selesai. Jadi mulai dari awal, karena mungkin ke depan itu di 2026 untuk lomba film pendeknya di drop, tapi diperbanyak untuk pembuatan atau produksi dari musik. Nah, untuk lomba filmnya bagaimana yang disampaikan nanti bisa 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian untuk tadi kayaknya sudah semua seperti teaser dan bisa ini tadi yang disampaikan, memang persyaratan untuk menjadi PH yang bersertifikasi untuk bisa memegang lisensi dan mendapatkan kepercayaan asing untuk bisa mengantarkan mereka menjadi pemandu film di lokal itu cukup banyak. Kalau di Surabaya sendiri belum ada. Bagaimana catatan saya belum ada. Yang ada itu dari Jakarta, Jogja, Bali. Karena beberapa yang masuk di Putar itu rata-rata dari Bali. Memang teman dari tour and travel yang menjadi istilahnya perantara antara PH media asing dengan PH fixer yang akan menjadi pemandu di lokal ini. Harapannya sih nanti kalau itu bisa kita kondisikan 1 atau 2 PH yang dari Jawa Timur itu bisa menjadi fixer PH dari mancanegara. Kemudian terakhir yang ingin kami sampaikan, tadi sudah kami bahas. Jadi harapannya ada kolaborasi antara layar lokal dengan kompilasi di 2026. Nanti namanya kompilasi layar lokal atau layar lokal kompilasi dengan sistem event yang itu nanti bisa merangkul sebanyak mungkin komunitas atau sineas Jawa Timur untuk bisa berkreasi, baik itu untuk produksi film atau mendistribusikan karya filmnya di dunia perfilman. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Mokni, Mas Yudo, Adi, Satria, dan Mas Lura. Mungkin nanti kita bisa lanjut di luar, kita ngobrol lebih banyak karena waktu yang sudah melewat batas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.